Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya seperti biasa sebelum materi ya, buat teman-teman semuanya tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Seperti yang selalu saya ingatkan, apapun yang menjadi hajat Anda tuliskan saja di kolom komentar ya. Alhamdulillah ya Allah, aku sehat. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah dan sebagainya. Lakukan saja. Percaya deh, kalau kita terus selalu bahkan sering ya melakukan scripting doa, menulis doa kita, impian kita, nanti pelan-pelan Allah akan buka jalan dan secara nggak sadar dan secara pengalaman tiba-tiba terwujud, tiba-tiba terkabul. Kelihatannya sepele tapi ini sangat dahsyat teman-teman semuanya. Maka lakukan saja, saran saya lakukan saja, berdoa saja, yakin saja sama Allah. Yang penting itu ya udah yakin aja dulu perkara nanti ngabulkannya bagaimana, dari mana jalannya, bukan urusan kita. Saya katakan, saya belajar dari pengalaman saya. Dulu tuh saya berpikirnya begini, saya ajak berpikir saya latih diri saya, pikiran saya, hati saya untuk memikirkan yang enak-enak, memikirkan yang bahagia-bahagia. Meskipun saat itu saya sedang banyak masalah, lagi banyak utang, tapi saya terus berpikir begitu dan selalu saya melakukan scripting doa malam hari ya. Di kertas gitu saya tulis, Alhamdulillah ya Allah, aku sehat, Alhamdulillah ya Allah, tabunganku banyak, Alhamdulillah ya Allah, aku punya ini, Alhamdulillah ya Allah, utangku dan lain sebagainya. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu ternyata sudah dikabulkan sama Allah. Dan itu pun saya akhir-akhir ini baru sadar gitu ya. Baru sadarnya itu karena saya mengingat-ingat lagi, di samping banyak bertanya ke saya gitu ya. Akhirnya saya, iya ternyata ini dahsyat. Cara kerja Allah itu benar-benar luar biasa. Nah, Anda pun lakukan demikian. Kalau hari ini Anda sedang berjuang untuk melunasi hutang, lakukan saja. Bila perlu tulis berkali-kali, Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah, hutangku 500 juta sudah lunas. Alhamdulillah ya Allah, penghasilanku 1 miliar 1 bulan. Tuliskan saja. Anda jangan membatasi pikiran, apa iya sih, masa apa bisa sih, jangan. Allah itu punya banyak cara teman-teman semua. Jadi lakukan saja. Nah, baik teman-teman semuanya, ada yang bertanya ke saya begini, Pak, kenapa ya setiap kita ada lagi banyak masalah, ini terus masalah utang ya, bawaannya males banget ibadah, apalagi kita habis jatuh tempo memikirkan lagi, nanti selesai jatuh tempo ibadahnya semangat, setelah jatuh tempo dekat-dekat jatuh tempo nggak ada duit, rasanya ketakutan, pokoknya malas lah segalanya. Pak, kenapa ya? Ada yang bertanya begitu. Nah, kalau Anda mengalami itu, saya pun juga dulu pernah mengalami itu, dan ini saya berbagi sharing cara saya bagaimana. Nah, pertama teman-teman semuanya harus dipahami ya, bahwa ketika kita sedang dikejar-kejar hutang, itu yang paling dihajar dalam diri kita itu adalah mental. Kita malas, kita takut, kita khawatir, kita cemas, kita ketakutan gitu ya. Nanti bagaimana nasib anak-anak, bagaimana nanti rumah kita yang kita sudah menjaminkan rumah kita untuk pinjaman dan lain sebagainya, itu pasti terjadi, karena saya pun juga demikian. Nah, seperti video yang saya sampaikan semalam itu, bahwa coba alihkan pikiran Anda. Alihkan, jangan berfokus ke situ. Kalau Anda terus-terusan berpikir ke situ, gimana untuk besok ya, gimana nih rumah ya, nanti diplang, nanti di ini, sementara sudah ditelepon pihak bank, dapat surat SP1, SP2, SP3 begitu kan. Coba gini ya teman-teman semua ya, memang agak berat, saya katakan agak berat, tapi latih. Karena ini cara sudah saya lakukan. Coba alihkan pikiran Anda, jangan fokus pada masalah. Coba jangan fokus pada masalah. Gini, terkait masalah yang kita hadapin, pahami saja, sikapi saja bahwa saat ini kita sedang banyak masalah. Pahami saja bahwa hari ini kita sedang banyak utang. Pahami saja hari ini kita tuh sedang direndahkan, dijauhin. Pahami saja. Oh iya ya Allah, hari ini nggak apa-apa, hari ini sedang direndahkan, dijauhin. Kemudian lagi banyak utang, dikejar utang, udah nggak apa-apa ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho ya Allah. Coba Anda hanya berpikirnya simple begitu aja. Nah, sesungguhnya fokusan Anda jangan ke sana. Fokusan Anda bagaimana Anda itu bisa mendapatkan peluang-peluang baru, mendapatkan bisa dibilang usaha baru, bisnis baru, atau simpel lagi nih, bagaimana fokus Anda ya, bagaimana rezeki itu bisa datang mengalir deras ke diri Anda, termasuk uang, kesehatan dan sebagainya. Coba fokusnya ke sana. Bagaimana menciptakan diri kita ini magnet rezeki, bagaimana menciptakan diri kita ini supaya kita dikejar-kejar rezeki. Nah, caranya bagaimana? Caranya, lagi-lagi tetap saya katakan, kembali ke Allah, beribadah kepada Allah. Kalaupun yang seperti di awal tadi yang bertanya itu ya,
rasanya malas banget, nggak selera mau ngapa-ngapain, tidur nggak enak, sholat nggak usuk, makan nggak enak, aktivitas apapun nggak enak, harus dilawan teman-teman semuanya. Paksa itu, paksa. Tanamkan dalam hati dan pikiran bahwa kalau kita nggak minta ke Allah, mau minta kemana lagi, bos? Kita ini butuh Allah. Justru sebenarnya di kondisi seperti itu, saat kita tertekan, saat kita lagi dikejar-kejar utang, lagi banyak masalah, di kondisi seperti itu sebenarnya kesempatan kita untuk benar-benar khusyuk dalam berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang gini, coba bandingin. Ketika berdoa ya, saat berdoa, ketika Anda berdoa sedang ada masalah dan ketika Anda berdoa sedang tidak ada masalah, pasti beda rasanya. Ketika ada masalah, khusyuknya luar biasa. Ya Allah, hamba begini, ya Allah tolong hamba, ya Allah besok harus bayar utang, ya Allah mudahkan urusan Anda sampai menangis gitu. Benar-benar Anda khusyuk, benar-benar Anda menikmati doa Anda itu saat ada masalah, saat Anda sedang ditagih hutang. Coba ketika Anda nggak ada masalah, artinya hutang Anda udah lunas. Bukan berarti kita menginginkan masalah ya, enggak. Ini cuman perbedaan ketika kita berdoa sama Allah saat ada masalah dan tidak ada masalah. Itu berbeda teman-teman. Yang tadinya kita berdoa khusyuk sampai menangis, ya Allah tolong, ya Allah, tiba-tiba masalah itu sudah selesai, doa kita, ya Allah berikanlah kesehatan, ya Allah mudahkan rezeki, pasti beda teman-teman semuanya. Nah sebenarnya doa itu adalah rasa. Rasamu adalah doamu. Kalau kamu merasa kamu bahagia, kalau kamu merasa kamu itu bebas dari hutang, kalau kamu merasa hidupmu itu bahagia, sehat, banyak uang, berlimpah, insya Allah itu akan terwujud. Tapi kalau rasamu itu ketakutan, rasamu itu kebingungan, khawatir, cemas akan masa depan padahal belum terjadi ya, maka itu yang akan terjadi. Maka energimu akan habis terkuras untuk memikirkan masalah-masalah dan masalah. Nah teman-teman semuanya, masalah itu tetap akan ada selagi kita hidup di dunia ini. Jadi kita nggak bisa mengelak dari yang namanya masalah. Tinggal bagaimana kita menyikapi masalah itu. Setiap orang punya masalah berbeda-beda. Saya punya masalah, Anda punya masalah, dan lain sebagainya. Semua orang punya masalah. Atau simpelnya semua orang itu pasti dapat ujian. Pasti ada ujiannya. Nggak ada orang itu yang hidupnya baik-baik saja. Nah sekarang coba Anda alihkan pikiran itu. Percaya omongan saya teman-teman. Kalau Anda berfokusnya pada hutang, maka hutang itu akan terus melekat ke dalam pikiran Anda dan masuk ke alam bawah sadar. Akhirnya Anda sulit keluar melepaskan hutang itu. Sulit teman-teman semuanya. Ya memang nggak mudah, tapi harus dilatih. Caranya bagaimana? Lepaskan ke Allah, titipkan ke Allah. Anda bangun malam, sholat malam, atau di saat Anda sholat itu, Anda selalu bilang ke dalam hati, bicara dalam hati itu, ya Allah, mulai hari ini aku titipkan hutangku kepadamu ya Allah. Aku pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Aku lemah, aku nggak mampu. Latih itu terus teman-teman, supaya kemelekatan ya hutang di dalam jiwa kita ini, dalam diri kita itu biar pelan-pelan itu lepas. Hadirkan rasa bersyukur, hadirkan rasa optimis, rasa yakin, rasa berkelimpahan, supaya dengan itu semua alam semesta itu mendukung kita untuk menarik energi-energi positif dalam diri kita. Nah, caranya itu tadi, perbanyak amalan, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo hidupkan lagi sholatnya ya, terkait masalah waktu juga, dan Anda jangan malas, paksa itu. Kalau saya bahas amalan, banyak banget ya amalannya. Oke, dalam hal ini sederhana aja, yang penting satu, jaga sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang kedua, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, usahakan sholat tahajud tengah malam, baca Qur'annya, nggak juga harus banyak. Kalaupun kita lagi sibuk, usahakan baca satu baris, satu lembar, nggak sempat satu lembar satu baris. Yang penting tiap hari itu harus harus baca Qur'an. Kalau nggak bisa baca Quran, bagaimana perbanyak zikir saja. Zikir itu kan banyak maknanya, banyak tingkatannya ya. Maksudnya baca Quran juga zikir, sholawat juga zikir, banyak. Nah, kalaupun Anda saat ini belum bisa baca Quran, ya ayo dong belajar. Jangan malu. Nah, jadi sekarang bagaimana Anda menciptakan supaya hidup Anda itu berlimpah. Anda jangan fokus pada masalah. Anda jangan fokus pada hutang. Jangan fokus pada besok bagaimana, besok harus bagaimana, cari uang dari mana. Jangan. Dah, ke Allah dulu lah. Berkali-kali saya sampaikan, ke Allah dulu. Ingat ya teman-teman semua, kalaupun kita sudah ke Allah dan hasilnya tidak sesuai apa yang seperti kita harapkan, maka itulah takdir yang terbaik. Berarti di sana Allah ada rencana lain yang terbaik untuk diri kita yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu teman-teman semua, tapi kita jangan putus asa terus untuk berdoa sama Allah. Kalaupun kita sudah berdoa, sudah sholawat, sudah segala macamnya, tetap hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan kita, tetap bersangka sama Allah.
Tetap biasa dan percaya deh, Allah itu mendengar. Allah itu maha mendengar doa, Allah itu maha mengetahui diri kita, Allah itu tahu kondisi kita. Makanya ayo semangat teman-teman semuanya. Kita butuh Allah. Kita butuh Allah teman-teman semuanya, karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan semua masalah kita, termasuk utang-utang kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.